Pertempuran Aquilonia adalah salah satu pertempuran penting dalam perang Samnite ketiga antara Republik Romawi dan suku Samnite. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 293 sebelum Masehi dan menjadi salah satu faktor utama dalam mematahkan kekuatan Samnite yang terus melawan ekspansi Romawi di Italia Tengah dan Selatan. Pertempuran ini memperlihatkan kekuatan militer Romawi yang terus berkembang, terutama kemampuan legiun mereka untuk menghadapi perlawanan suku-suku pegunungan seperti Samnite yang terkenal gigih dan tangguh. Perang Samnite ketiga merupakan upaya terakhir Samnite untuk menghentikan dominasi Romawi di semenanjung Italia. Samnite adalah salah satu suku Italik yang kuat dan sering berseteru dengan Roma dalam rangka mempertahankan kemandirian mereka dari kekuasaan Romawi. Sebelumnya, dua perang besar telah terjadi antara Roma dan Samnite. Tetapi dalam perang Samnite ketiga, Roma berusaha untuk mengakhiri perlawanan Samnite sepenuhnya. Pada saat ini, Roma berada dalam posisi yang kuat setelah kemenangan dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Dan mereka melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menaklukkan sisa wilayah Samnite. Aquilonia, sebuah kota di wilayah pegunungan Samnite, menjadi pusat pertemuan pasukan besar Samnite untuk mengorganisir perlawanan. Samnite diketahui sebagai petarung yang tangguh dan memiliki taktik perang yang canggih, terutama dalam memanfaatkan medan pegunungan yang sulit. Di Aquilonia, pasukan mereka berkumpul dalam jumlah besar, dan pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam upaya mereka menghentikan Romawi. Menurut sumber-sumber sejarah, Samnite bahkan melakukan ritual agama sebelum pertempuran, di mana mereka mengikat sumpah kepada dewa-dewa mereka untuk bertarung hingga akhir dan tidak mundur. Pertempuran Aquilonia adalah salah satu pertempuran penentu dalam perang Samnite ketiga, di mana Romawi di bawah pimpinan Lucius Papirius Cursor dan Spurius Carvilius Maximus menghancurkan perlawanan Samnite dan memastikan dominasi Romawi di semenanjung Italia. Kekalahan telak Samnite di Aquilonia menandai berakhirnya kekuatan militer mereka, dan ini mempercepat penyelesaian perang Samnite ketiga yang berakhir dengan kemenangan Romawi penuh. Peristiwa dalam sejarah Samnium, wilayah pegunungan di Italia Selatan yang dikenal karena perjuangan keras mereka melawan ekspansi Romawi. Titus Livius, seorang sejarawan Romawi yang menulis Ab Urbe Condita, mencatat berbagai pertempuran besar antara Romawi dan Samnium, khususnya dalam Samnite Wars yang berlangsung selama beberapa dekade pada abad keempat dan ketiga sebelum Masehi. Menurut Livius, pada saat Samnites berada dalam situasi genting melawan kekuatan Romawi, mereka mengambil langkah-langkah drastis untuk memperkuat komitmen pasukan mereka dalam perang. Di Aquilonia, pusat kekuatan Samnite, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa dan melakukan upacara sumpah militer yang sangat ketat. Sumpah tersebut diberikan di hadapan altar para dewa. Roma mengirim 2 konsul untuk memimpin pasukannya dalam pertempuran ini, yakni Lucius Papirius Cursor dan Spurius Carvilius Maximus. Lucius Papirius Cursor dikenal sebagai komandan militer yang sangat berpengalaman dan berbakat, dengan banyak kemenangan sebelumnya di bawah komandonya. Bersama dengan Carvilius, mereka memimpin legiun Romawi dalam serangan terhadap Samnite di Aquilonia. Pasukan Romawi mengepung pasukan Samnite yang berkumpul di Aquilonia. Konsul Lucius Papirius Cursor memainkan peran utama dalam mengarahkan serangan, sementara Spurius Carvilius Maximus berperan penting dalam mendukung strategi ini. Dalam pertempuran yang sengit, pasukan Samnite memberikan perlawanan yang kuat, tetapi akhirnya
mereka dikalahkan oleh kekuatan militer Romawi yang lebih terorganisir dan disiplin. Setelah pertempuran yang panjang dan keras, pasukan Romawi berhasil menghancurkan formasi Samnite, yang akhirnya terpaksa mundur atau dihancurkan di medan perang. Kemenangan Romawi di Aquilonia tidak hanya menghancurkan kekuatan militer Samnite yang terkonsentrasi di sana, tetapi juga secara simbolis mematahkan semangat perlawanan mereka. Kemenangan Romawi di Aquilonia menjadi titik balik dalam Perang Samnite ketiga. Dengan kekalahan ini, Samnite kehilangan banyak kekuatan tempur mereka dan tidak mampu lagi mengorganisir perlawanan dalam skala besar melawan Roma. Perang Samnite ketiga berakhir hanya beberapa tahun kemudian dengan kemenangan penuh Romawi, dan suku Samnite akhirnya harus tunduk pada kekuasaan Romawi. Dalam sejarah Romawi, pertempuran ini dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam konsolidasi dominasi Roma atas Italia. Dengan mengalahkan Samnite, Romawi memperkuat cengkeraman mereka di Italia Tengah dan Selatan, membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut yang akhirnya akan mengarah pada pembentukan Kekaisaran Romawi, dan semua pria Samnium dipaksa untuk bersumpah setia kepada negara dan perang. Mereka yang menolak atau menunjukkan ketidakpatuhan dihukum mati secara langsung, dan tubuh mereka ditinggalkan sebagai peringatan mengerikan bagi yang lain. Hukuman ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut dan memastikan bahwa tidak ada yang mundur dari tugas militer mereka. Kisah ini mencerminkan kesulitan besar yang dihadapi Samnites dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dari Romawi dan keputusasaan mereka untuk mempertahankan tanah mereka. Ini juga menunjukkan bagaimana sumpah agama dan hukuman keras sering digunakan oleh masyarakat kuno untuk menjaga disiplin dan loyalitas dalam situasi perang yang genting. Secara historis, Samnites adalah pejuang tangguh yang terkenal karena taktik gerilya dan kekuatan militer mereka. Meskipun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh kekuatan Romawi yang lebih besar dan lebih terorganisir. Dari catatan Livy, seorang sejarawan Romawi yang terkenal yang mengisahkan berbagai peristiwa sejarah dalam Ab Urbe Condita, sebuah karya monumental tentang sejarah Romawi. Dalam kasus ini, Livy menyoroti pentingnya pertanda, omen, dan bagaimana mereka sering digunakan atau ditafsirkan oleh pemimpin militer Romawi untuk mempengaruhi moral atau memanipulasi hasil pertempuran. Dalam tentara Romawi, seekor ayam suci digunakan sebagai sarana untuk membaca pertanda sebelum pertempuran. Orang yang bertanggung jawab memberi makan ayam ini dikenal sebagai Pularius. Ayam dianggap memberikan tanda baik atau buruk berdasarkan cara mereka makan. Jika ayam-ayam ini dengan lahap memakan makanan yang diberikan, itu dianggap pertanda baik untuk pertempuran. Sedangkan jika mereka menolak makan, itu adalah pertanda buruk. Menurut cerita yang Anda sebutkan, Pularius dengan sengaja memberi laporan palsu kepada konsul Romawi, menyatakan pertanda baik, padahal sebenarnya buruk. Ketika konsul mengetahui pemalsuan ini, dia mengambil langkah drastis dengan menafsirkan bahwa pertanda buruk hanya berlaku untuk si Pularius dan bukan untuk seluruh tentara. Konsul kemudian menempatkan Pularius di garis depan pasukan, dan ketika dia terbunuh sebelum pertempuran dimulai, keyakinan bahwa pertanda buruk hanya berlaku untuknya tampak terkonfirmasi. Setelah itu, pertempuran melawan Samnite berlangsung dengan keras. Namun, moral Romawi ditingkatkan oleh fenomena alam yang tidak disengaja, yaitu awan debu yang dihasilkan oleh kavaleri Romawi. Orang Romawi mengira
Debu itu berasal dari kedatangan bala bantuan dari konsul lain, Spurius Carvilius Maximus, yang mengepung kota lain. Kesan ini menyebabkan peningkatan semangat di pihak Romawi dan menakuti pasukan Samnite yang percaya bahwa mereka akan kalah karena jumlah mereka akan terlampaui. Serangan kavaleri di pusat pasukan Samnite akhirnya berhasil mematahkan barisan mereka dan menyebabkan kekalahan. Kisah ini menunjukkan bagaimana penggunaan tahayul dan pertanda dalam masyarakat Romawi, khususnya dalam konteks militer. Pertanda seringkali dijadikan sarana untuk membangun atau menurunkan moral pasukan. Dalam kasus ini, kebijaksanaan konsul untuk memanipulasi situasi demi keuntungan mereka juga tampak jelas, memperlihatkan pentingnya taktik psikologis selain kemampuan militer murni dalam peperangan. Pertempuran dan penyerbuan Aquilonia. Pelarian ke Aquilonia. Setelah kekalahan di pertempuran sebelumnya, pasukan Samnites melarikan diri ke kota Aquilonia, yang menjadi tempat perlindungan sementara bagi mereka. Perampasan Perkemahan Samnites di luar kota Aquilonia menjadi sasaran serangan oleh pasukan Romawi. Penyerangan ini berhasil dan orang Romawi mengambil alih perkemahan, menjadikan mereka menguasai sumber daya dan perbekalan yang ada di sana. Perebutan kota. Meskipun perkemahan jatuh ke tangan Romawi, merebut kota Aquilonia itu sendiri membutuhkan usaha yang lebih besar. Pertahanan kota yang kuat menyulitkan pasukan Romawi, tetapi pada akhirnya mereka berhasil merebut kota tersebut. Pembantaian pasca pertempuran. Setelah penguasaan kota, banyak orang Samnites yang selamat dibantai dalam pertarungan yang menyusul. Hal ini adalah hal yang umum dalam konflik kuno, di mana setelah sebuah kota jatuh, biasanya terjadi pembantaian terhadap penduduk yang dianggap sebagai musuh. Menurut catatan Livy, harta rampasan dari orang Samnites sangat melimpah. Barang-barang berharga seperti emas dan perak yang diambil selama penyerangan cukup untuk menghiasi semua bangunan umum di Roma, serta beberapa kota Romawi lainnya. Ini menunjukkan betapa kayanya sumber daya yang dimiliki oleh Samnites dan betapa pentingnya kemenangan ini bagi Romawi. Papirius Cursor, jenderal Romawi yang memimpin pasukannya dalam pertempuran ini, mendapatkan pengakuan atas kemenangannya. Ia ditetapkan sebagai pemenang secara aklamasi dan diadakan masa ucapan syukur selama 7 hari untuk menghormati keberhasilannya. Ini adalah praktik umum dalam budaya Romawi, di mana pahlawan militer diberikan penghargaan dan perayaan atas prestasi mereka. Kemenangan Romawi dalam pertempuran ini merupakan titik penting dalam perang Samnites dan membantu memperkuat posisi Romawi di Italia. Penaklukan Aquilonia dan penguasaan atas harta rampasan juga memperlihatkan kekuatan militer dan strategi Romawi yang efektif dalam menghadapi suku-suku lain di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak hanya menambah kekayaan Roma, tetapi juga meningkatkan reputasi jenderal yang terlibat, seperti Papirius Cursor dalam sejarah militer Romawi. Perang Samnite. Ketiga adalah konflik yang terjadi antara Republik Romawi dan suku Samnite di Italia, dan pertarungan di Aquilonia merupakan salah satu momen penting dalam perang ini. Berikut adalah beberapa poin tentang kondisi pasukan Romawi dalam konteks pertempuran di Aquilonia. Tentara Romawi dikenal karena disiplin dan organisasi yang baik. Mereka memiliki legiun yang terdiri dari infanteri berat, legionnaires, infanteri ringan, dan unit berkuda. Setelah 2 perang Samnite sebelumnya, pasukan Romawi telah mengumpulkan pengalaman bertempur melawan suku-suku Italia lainnya. Pengalaman ini memberi mereka keuntungan strategis dan taktis.
Pasukan Romawi di bawah pimpinan konsul mereka, Publilius Philo, memfokuskan pada penyerangan langsung dan memanfaatkan formasi legiun yang kuat. Taktik Romawi seringkali melibatkan serangan frontal yang terkoordinasi dengan dukungan unit-unit lainnya. Romawi memanfaatkan kavaleri untuk mengejar musuh dan mengamankan flanks, sayap, mereka selama pertempuran. Kavaleri ini juga berfungsi untuk melindungi pasukan utama. Meskipun menghadapi musuh yang tangguh, moral pasukan Romawi cukup tinggi. Mereka memiliki rasa percaya diri karena berhasil dalam konflik sebelumnya dan telah memiliki tradisi militer yang kuat. Menjelang pertempuran, Romawi merekrut pasukan dari wilayah sekitarnya, termasuk sekutu dan warga bebas, untuk memperkuat angkatan bersenjata mereka. Pertempuran di Aquilonia menjadi titik balik penting dalam perang. Pasukan Samnite yang dipimpin oleh Gaius Pontius berusaha bertahan dan mempertahankan wilayah mereka. Pada akhirnya, Romawi berhasil meraih kemenangan besar di Aquilonia yang membawa mereka ke arah penaklukan lebih lanjut atas wilayah Samnite. Kemenangan ini membantu mengukuhkan kekuasaan Romawi di Italia dan melemahkan posisi Samnite secara signifikan. Kekalahan di Aquilonia menyebabkan keruntuhan besar bagi Samnite. Banyak dari mereka yang menyerah, dan Romawi mulai mendominasi wilayah tersebut. Setelah kemenangan, Romawi mulai mendirikan koloni di daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Samnite, memperkuat kehadiran mereka di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, kondisi pasukan Romawi dalam Perang Samnite ketiga di Aquilonia mencerminkan kekuatan, disiplin, dan strategi militer yang unggul. Kemenangan mereka di Aquilonia adalah salah satu faktor penentu dalam mengakhiri perang dan memperluas pengaruh Romawi di Italia. Pasukan Samnite. Pasukan Samnite terdiri dari pejuang yang terlatih dan berpengalaman, seringkali berperang dalam formasi phalanx yang dikenal. Mereka menggunakan berbagai senjata, termasuk pedang pendek, gladius, dan tombak, serta perisai besar. Taktik Samnite menekankan serangan cepat dan penguasaan medan perang. Mereka dikenal karena kemampuan bertempur di medan terbuka, serta kemampuan mereka dalam perang gerilya. Terletak di wilayah pegunungan Apennin, Aquilonia memberikan keuntungan bagi pasukan Samnite. Medan yang berbukit memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keunggulan topografi dalam menghadapi pasukan Romawi. Cuaca dan musim juga berpengaruh pada kondisi perang. Jika pertempuran terjadi pada musim hujan, ini bisa menguntungkan Samnite yang lebih terbiasa dengan kondisi medan yang sulit. Pasukan Samnite berusaha mempertahankan posisi mereka di Aquilonia dan memanfaatkan medan yang sulit untuk menghentikan kemajuan Romawi. Serangan balik. Dalam pertempuran ini, Samnite melakukan serangan balik yang terencana. Namun, mereka menghadapi kesulitan karena kekuatan dan taktik pasukan Romawi yang terus berkembang. Setelah beberapa tahun berperang melawan Romawi, moral pasukan Samnite mulai menurun. Kehilangan dalam pertempuran sebelumnya dan penaklukan kota-kota Samnite oleh Romawi berkontribusi pada penurunan semangat juang. Pasukan Samnite juga tergantung pada aliansi dengan suku lain, dan jika dukungan dari suku lain berkurang, hal ini mempengaruhi kekuatan mereka di medan perang. Kekurangan sumber daya. Pasokan makanan dan logistik juga menjadi tantangan. Penaklukan Romawi di daerah sekitarnya menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pasokan untuk pasukan Samnite. Pada akhirnya, pertempuran di Aquilonia berakhir dengan kemenangan Romawi. Meskipun pasukan Samnite memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan medan, mereka tidak mampu
mengatasi kekuatan dan taktik Romawi yang semakin terorganisir. Kemenangan Romawi dalam pertempuran ini menandai titik balik dalam perang, mengarah pada penaklukan dan penguasaan yang lebih besar atas wilayah Samnite. Kesimpulan kondisi pasukan Samnite dalam Perang Samnite ketiga, khususnya di Aquilonia, mencerminkan kombinasi kekuatan, ketahanan, dan tantangan yang mereka hadapi. Meskipun mereka memiliki keahlian dan pengalaman tempur, tekanan dari Republik Romawi dan berbagai faktor internal, termasuk penurunan moral dan kekurangan sumber daya, berkontribusi pada kekalahan mereka dalam pertempuran tersebut. Sejarah peperangan antara Romawi dan Samnite, terutama peperangan Samnite ketiga yang terjadi pada tahun 298 sampai 290 sebelum Masehi, menjadi bagian penting dalam sejarah militer dan politik Italia kuno. Berikut adalah pandangan dari para sejarawan kuno dan modern mengenai konflik ini, khususnya pertempuran di Aquilonia. Dalam karya terkenalnya, Ab Urbe Condita, Livy mencatat peperangan Samnite sebagai bagian dari perjuangan Romawi untuk menguasai Italia. Dia menggambarkan pertempuran di Aquilonia sebagai titik balik penting di mana Romawi mengalahkan Samnite, yang pada waktu itu merupakan salah satu kekuatan dominan di Italia. Livy menjelaskan bagaimana Romawi menggunakan taktik yang lebih terorganisir dibandingkan Samnite yang lebih terdesentralisasi, dan ini menjadi salah satu faktor kemenangan Romawi. Polybius, seorang sejarawan Yunani, menulis tentang pengaruh peperangan Samnite terhadap perkembangan kekuatan Romawi. Ia menyoroti bahwa konflik ini memperkuat struktur militer Romawi, termasuk pembentukan legiun yang lebih terlatih. Dalam penulisannya, Polybius menekankan strategi militer Romawi dan cara mereka mengadaptasi taktik dari pertempuran sebelumnya. Sejarawan modern seperti Speidel menganalisis bagaimana peperangan Samnite ketiga berkontribusi pada transformasi Romawi dari sebuah kota negara menjadi kekuatan dominan di Italia. Speidel menilai bahwa pertempuran di Aquilonia menunjukkan kemampuan Romawi untuk mengorganisir pasukan secara lebih efektif dan menandakan pergeseran dalam teknik perang, di mana penggunaan formasi yang lebih kompleks dan disiplin menjadi kunci kemenangan. Powell menekankan bahwa meskipun Romawi keluar sebagai pemenang, peperangan ini juga menunjukkan ketahanan dan kemampuan Samnite dalam beradaptasi. Dia menggarisbawahi bahwa konflik ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang identitas dan budaya yang dipertahankan oleh Samnite. Dalam analisisnya, Powell menyebutkan bagaimana pertempuran di Aquilonia mencerminkan perubahan dalam strategi dan logistik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Peperangan Samnite ketiga dimulai sebagai akibat dari ketegangan yang meningkat antara Romawi dan Samnite yang telah berlangsung sejak peperangan Samnite pertama. Romawi berusaha memperluas pengaruhnya di Italia, sedangkan Samnite ingin mempertahankan kedaulatan mereka. Pertempuran di Aquilonia pada tahun 293 sebelum Masehi menjadi salah satu pertempuran paling terkenal dalam konflik ini, di mana pasukan Romawi dipimpin oleh Konsul Spurius Carvilius Maximus berhasil mengalahkan pasukan Samnite. Kemenangan ini membuka jalan bagi Romawi untuk memperluas pengaruhnya lebih jauh di Italia. Pandangan sejarawan kuno dan modern tentang peperangan Samnite ketiga di Aquilonia menggambarkan konflik ini sebagai titik balik penting dalam sejarah militer Romawi. Kemenangan Romawi tidak hanya menandai kekalahan Samnite, tetapi juga menegaskan transformasi Romawi menjadi kekuatan dominan di Italia, dengan dampak jangka panjang terhadap struktur politik dan militer di kawasan tersebut.